76. Yesus membangkitkan putri Yairus. Markus pasal 5 ayat 22 sampai 43. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Lukas pasal 8 ayat 41 sampai 56. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya lalu menyembah dia dan memohon dengan sangat kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Anakku seorang perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan jumbai jubahnya, sebab katanya dalam jantungnya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjambah jubahku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, Petrus dan murid-muridnya menjawab, Guru, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, atau mengerumuni dan mendesak engkau. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, bahwa perbuatannya itu ketahuan. Ia tampil dengan gemetar dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka Yesus memandang dia dan katanya kepada perempuan itu, hai anakku, teguhkanlah jantungmu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan melihat peniup-peniup seruling menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Jangan menangis, pergilah, anak ini tidak mati, tetapi tertidur. Tetapi mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Maka mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talikum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri kembali dan berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir, orang tua anak itu sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka. Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.